Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memulai kebaktian Jumat Agung dan saat teduh untuk kita semua. Hari ini kita berhimpun dalam duka karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji, dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku. Kebaktian keluarga dalam rangka perayaan Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam kasih Kristus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Kebaktian kita bertema salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran, dengan nas penuntun diambil dari Matius 5 ayat 21 yang berkata, "Kami telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Kita memuji Tuhan. Jemaat 170, Kepala yang Berdarah. Kaya
Kristus yang tersalib, Putra Allah yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, Engkaulah firman Allah yang kekal. Kami menyembah-Mu Tuhan. O Kristus yang tersalib, Engkau bersemayam di tempat maha tinggi, bertahta di bait suci Allah, nyala api kasih-Mu hingga ke bumi. Kami menyembah-Mu Tuhan. O Kristus yang tersalib, Engkaulah tempat bagi keadilan dan cinta penuh dengan kebaikan, sumber dari kesetiaan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kristus anak domba Allah, Kasihanilah kami. Kristus penebus dosa kami, Kasihanilah kami. Kristus juru selamat dunia. Berilah kami damai. Mari mengaku dosa hadapan Allah yang Maha Kudus, diawali dengan saat teduh. Inilah pengakuan kami, umat yang berdosa. Kami yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kami, namun diselamatkan oleh kasih-Mu. Pengorbanan di atas salib telah Tuhan lakukan. Karya keselamatan telah digenapi. Tapi kami umat-Mu sebelum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampunilah kami yang sering menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ketika kami hidup menurut hawa nafsu dan pikiran kami yang jahat. Terimalah pengakuan kami ya Tuhan. Amin. Jemaat memuji dari PJ 40. Kasihanilah aku yang lemah. Berita anugerah pengampunan. Bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, maka sekarang dengarlah firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah dari Allah. Maka hiduplah dalam pertobatan sejati dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala.
Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari berdoa. Ya Allah yang kudus, di hari yang suci ini kami bersama-sama hendak merenungkan sabda-Mu yang menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber ketenangan dalam kami menjalani kehidupan ini. Terlebih ketika kami bersama-sama merayakan dan menghayati pengorbanan Kristus Putra-Mu yang telah mati bagi kami semua. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan untuk menuntun dan menyertai kami, sehingga kami bisa menemukan kedamaian dan ketenangan di tengah situasi yang sulit ini. Sekaligus kami beroleh kekuatan melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Bersabdalah kepada kami semua pada saat ini ya Tuhan. Demi Kristus yang telah mati, kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai dengan 24. Begini bunyi firman Tuhan. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Hosiana. Ibu bapak dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, salib sejatinya adalah sebuah simbol hukuman yang hina. Orang yang tersalib pastilah menjadi ajang cemoohan banyak orang. Mereka yang tersalib berharap bisa menyembunyikan wajahnya dari pandangan orang banyak. Tentu saja karena malu, tentu saja karena merasa terhina. Tapi pada kenyataannya tidak bisa. Orang yang tersalib tetap saja menjadi olok-olokan banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua stigma tentang salib itu dalam kesaksian Injil dipatahkan oleh Yesus. Di hadapan masyarakat yang mudah dikendalikan oleh ancaman kekerasan, meski dengan penuh luka Yesus tidak menyembunyikan wajahnya. Bukan berarti Yesus tidak tahu malu, tetapi salib tidak bisa menyembunyikan sang kebenaran dari pandangan sejuta mata. Salib bahkan memproklamirkan jati dirinya sebagai raja di atas raja. Dan Tuhan pencipta yang berkorban untuk menyelamatkan ciptaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sejenak kita memberi perhatian pada sebuah tulisan yang dibuat oleh Pilatus seperti yang disaksikan oleh Injil Yohanes yang kita baca tadi. Pilatus memerintahkan untuk membuat sebuah tulisan yang dipakukan di atas kayu salib Yesus, untuk menyatakan penyebab kenapa dia disalibkan di sana.
Maksudnya kenapa Yesus disalibkan di sana. Kalau dalam catatan Injil Matius, Bapak Ibu dan Saudara, disebutkan di sana dengan kata aitia, berarti tuduhan. Markus dan Lukas juga menyebutnya dengan epigrape, yang berarti tulisan. Sementara Injil Yohanes menyebutnya dengan kata Latin yang tepat, yaitu titlos, yang berarti gelar. Dan bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Pilatus memaksudkannya sebagai sebuah celaan bahwa dia, yaitu Yesus, berasal dari Nazaret, mengaku-ngaku sebagai Raja orang Yahudi dan hendak bersaing dengan Kaisar. Sedangkan Kaisar ini adalah orang yang kepadanya Pilatus mencari muka. Seakan dia begitu setia mengabdi bagi kehormatan dan kepentingannya, sehingga dia pun memperlakukan seorang raja gadungan seperti penjahat besar. Jadi maksudnya konteks sosial waktu itu, Pilatus itu mencari muka di hadapan Kaisar dengan cara menimpakan kesalahan hukuman kepada Yesus dengan sebuah celaan, dengan kalimat Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Allah membalikkan maksud jahat Pilatus itu. Kenapa? Karena justru dengan adanya tulisan itu malah menjadi kesaksian lebih lanjut mengenai ketidakbersalahan Yesus. Sebab kata-kata dalam tuduhan itu tidaklah mengandung kejahatan apapun. Dan jika hal itu menjadi dasar untuk mendakwa Yesus, maka jelaslah bahwa dia sebenarnya tidak melakukan apapun, sampai-sampai harus diganjar dengan hukuman mati. Jadi itu yang pertama. Justru membuktikan Yesus itu tidak bersalah. Apa salahnya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi? Tidak ada kesalahan apapun. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anakku, tulisan itu dapat memperlihatkan keagungan dan kehormatan Yesus. Inilah Yesus Sang Juru Selamat. Inilah Raja orang Yahudi, Sang Raja, Sang Mesias. Tongkat kerajaan yang timbul dari Israel. Sebagaimana telah dinubuatkan oleh Bileam, begitu juga dia mati demi kebaikan umatnya, seperti yang dinubuatkan oleh Kayafas. Jadi justru tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi itu memperlihatkan keagungan dan kehormatan Yesus. Ya, Yesus adalah seorang Raja, seorang Mesias, dan Raja yang lahir dari Israel sendiri, seperti yang dinubuatkan. Dengan kata lain, justru itu menggenapi nubuat yang disampaikan oleh Bileam dan juga oleh Kayafas. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, tulisan yang dibuat Pilatus dan seluruh proses penyaliban memberikan kesaksian bahwa Yesus dihukum bukan karena dia bersalah, tetapi karena karya keselamatan yang harus digenapi. Karya keselamatan siapa? Karya keselamatan Allah. Pada saat yang sama ketika para prajurit mengolok-olok Yesus, kebenaran diproklamirkan secara tidak sengaja oleh Pilatus. Hal itu jelas direkam oleh mata orang Yahudi yang menjadi saksi penyaliban. Mereka bungkam oleh suasana di bukit penyaliban. Tidak ada yang bisa mencegah Allah menyatakan kemuliaan anaknya yang disalib. Sebab alam pun ikut meratap. Kita tahu serangkaian peristiwa dalam penyaliban Yesus bukan hanya menggenapi seluruh nubuat yang ada, tetapi juga membuktikan bahwa Allah berkuasa. Allah mengubah wajah salib yang hina menjadi lambang cinta kasih-Nya kepada seluruh ciptaan. Lambang kebenaran yang sejati itu nyata dalam peristiwa salib ini. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anakku, sebagai pengikut Yesus, kita harusnya
terus mengumandangkan bahwa salib bukan simbol dari hukuman yang hina, tetapi salib adalah lambang dari cinta kasih dan kebenaran yang sejati. Jadi salib itu lambang cinta. Biasanya kan kita kalau secara umum lambang cinta itu pasti hati gitu ya. Atau bunga, bisa saja. Tetapi dalam iman kita di hari ini, khususnya ketika kita merayakan pengorbanan Kristus di kayu salib, salib adalah lambang cinta yang sejati. Ada pengorbanan di sana. Ada kesetiaan, ada keteguhan hati. Dan makna salib inilah yang kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah maraknya orang yang mudah terjebak, mudah menjebak, mudah terjerat, dan juga mudah menjerat sesama demi kepentingan pribadi. Kita harus menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta dan membebaskan mereka yang terbelenggu. Saya memahami dan sadar bahwa perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini tidak seperti biasanya. Karena biasanya kita bersama-sama di dalam gedung gereja atau di aula untuk merayakan Jumat Agung dengan melaksanakan perjamuan kudus. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan berarti ketika kita tidak merayakan perjamuan kudus, maka makna dari pengorbanan Kristus itu kemudian menjadi luntur, menjadi tidak bermakna. Tentunya tidak sama sekali. Justru pengorbanan Kristus yang kita rayakan, walaupun tanpa perjamuan kudus, punya arti tersendiri dalam situasi kita sekarang. Ketika kita terus berjuang untuk menyatakan apa yang benar. Bahkan mungkin kita sendiri menjadi korban ketika kita mempertahankan apa yang benar menurut firman Tuhan. Mari kita menghayatinya dalam kebersamaan kita di tengah keluarga atau dalam situasi kesendirian kita masing-masing. Apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan dalam situasi ini adalah untuk kepentingan bersama. Kita tidak seperti Pilatus yang hanya mencari kepentingan sendiri, mencari muka di hadapan penguasa. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita justru diajarkan untuk menyatakan kasih, cinta kasih yang Tuhan sudah nyatakan di atas kayu salib. Untuk kita semakin menyebarkan cinta kasih itu kepada sesama kita, kepada seluruh ciptaan. Dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Tanpa harus menyuruh orang lain untuk memperlakukan kasih. Kita mulai dari kehidupan pribadi dan keluarga kita. Kita berbagi roti, berbagi anggur untuk kehidupan yang terkecil, komunitas yang terkecil. Kita mengingat bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Sudah berkorban, sudah mengasihi kita, sudah mencintai kita. Maka kita pun harus berbagi dan mau untuk berkorban supaya kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kehidupan kita dibarui oleh Tuhan. Kiranya ini menjadi sumber kekuatan dan inspirasi kita untuk merayakan dan menghayati pengorbanan Kristus di masa raya Jumat Agung ini, dan ketika kita akan merayakan Paskah, kita juga mendapatkan anugerah semangat yang baru untuk terus berpengharapan di dalam segala kondisi kita masing-masing. Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 197, Besarlah Untungku. Bersama-sama berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Pencipta langit dan bumi dan semua yang hidup di atasnya, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini meskipun kami terpisah-pisah, namun kami sesungguhnya Engkau satukan di dalam keluarga kami masing-masing. Dan kami telah menyatakan syukur atas apa yang Tuhan berikan melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Terlebih Engkau memberkati apa yang masih ada di dalam diri kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan jemaat dan bermasyarakat kami, sehingga apa yang kami miliki sungguh dapat menjadi berkat bagi sesama kami, menghidupkan dan menjadikan kehidupan kami berbahagia dan bersukacita. Meskipun pada saat ini ya Tuhan, kami mengalami kesulitan dan kesusahan, kami percaya bahwa Engkau menjadikan dan memelihara semua makhluk-Mu, karena Engkau mencintainya dan menghendaki serta memberi daya agar semua dapat hidup dan berkembang. Kami pun ingin hidup dan tetap sehat dan saling mendukung dalam perjuangan hidup ini. Tetapi ya Tuhan, kami pun makhluk yang terbatas dan rapuh karena kelemahan-kelemahan kami, kelemahan jasmani, kelemahan watak kami, kelemahan komitmen kami terhadap-Mu, komitmen satu sama lain. Kami rapuh juga karena keterbatasan kami dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terlalu berat bagi kami, seperti wabah virus corona baru-baru saat ini.
nyawa banyak kerabat kami yang terinfeksi, terancam, dan kehidupan kami semua berubah, dibatasi, dan menjadi lebih sulit. Kami berdoa untuk para pemimpin negara dan masyarakat kami, agar mereka Kau beri kemampuan untuk menambah sarana perawatan bagi banyaknya kerabat kami yang sakit kritis, agar mereka Kau beri hikmat untuk membimbing kami melewati pandemi ini dan menunjukkan kepada kami jalan terbaik untuk mencegah wabah ini menyebar lebih luas lagi. Dengan penuh rasa syukur kami berdoa untuk semua tenaga medis yang berjuang di baris terdepan dan rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa kaum kerabat kami. Ya Tuhan, lindungilah dan kuatkanlah mereka. Kami berdoa juga untuk kami sendiri, agar kami tanpa takut atau putus asa dijiwai oleh semangat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menyuarakan kasih dan kebenaran, melakukan apa yang dapat kami lakukan untuk turut meredakan wabah ini, patuh pada petunjuk yang Kau berikan melalui pemimpin negara dan masyarakat kami. Dan kami peduli dengan petunjuk-petunjuk kesehatan yang kami terima dari instansi-instansi yang terpercaya. Peduli juga terhadap mereka yang saat ini kehilangan nafkahnya. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami bahwa Engkau tidak meninggalkan pekerjaan, bahwa daya cipta-Mu dan kuasa kasih-Mu tetap mendukung kami dalam perjuangan bersama seluruh umat manusia demi kehidupan di bumi ini. Inilah yang kami mohon dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu dan sahabat kami, yang telah memberi kami jaminan hidup dan kemenangan melampaui kematian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jalani hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepadanya senantiasa. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 341, Basamu dan Namamu. Saudara serta anak-anakku semua, ini terimalah berkat Tuhan.
Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengurniakan damai sejahtera. Amin.